Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat tahun baru 2025. Bagi setiap kita saya doa di tahun ini berkat kebaikan tuntunan Tuhan memenuhi hidup setiap kita dan penyertaannya tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sebelum kita mulai renungan hari ini kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih tahun yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kesempatan yang baru di tahun ini untuk kami hidup, untuk kami jalani, agar hidup kami bisa berjalan dengan dalam jalan-Mu. Hidup kami bisa Tuhan dapat setia dan berjalan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Kami berdoa biar Tuhan berbicara setiap kami, menjamah, mengubahkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini dalam YouTube channel Kerinduanku Church bersama dengan saya Pastor Nathanael Gwaneda. Di tahun yang baru kita akan mulai dengan sebuah tema renungan dengan judul New Year, New Life. Tahun yang baru, hidupnya juga harus baru. Jangan hanya berganti tahun, tapi hidupmu masih sama kayak tahun yang lalu. Jangan setiap tanggal 31 Desember, 321 Happy New Year. Tahun 21 lewat, 2022 lewat, 23 lewat, 24, sampai nanti tahun 2030, 40, 60, tahun terus berganti, tapi hidup kita gak pernah berubah. Umurnya terus bertambah, tapi kita gak makin dewasa hidupnya. Umur boleh bertambah, tapi kita kok gak tobat-tobat gitu. Tobat sih tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Agar saya rindu lewat renungan hari ini, setiap kita hidupnya di tahun yang baru boleh semakin baik, meninggalkan setiap kesalahan masa lalu dan kita belajar dari tahun 25 hidup kita semakin serupa dengan gambar dengan Tuhan. Dan saya boleh ketik amin di kolom komentar di bawah. Hari ini kita akan buka dasar firman-Nya dalam Filipi 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Sebesar bagi setiap kita Filipi 3 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Seperti saya bilang di awal, saya gak pengen setiap kita termasuk even keluarga saya gak pengen di tahun yang baru usianya nambah, cuman tahun yang ganti, usia yang bertambah, muka yang semakin tua, tapi hidupnya sama-sama aja. Bahwa saya yakin setiap kita mungkin di akhir tahun ini, mungkin dalam tahun yang baru, kita nyusun resolusi ya Pak. Kita pengen misalkan yang paling common nih, yang paling sering dilakuin. Tahun 25 diet. Tahun 25 saya harus lebih rajin olahraga. Pasti ada yang kayak gitu dong. Tahun Desember mah makan babi terus, gak mungkin diet. Pesta terus, cross kado terus, Christmas dinner terus. Dietnya mulai ganti tahun aja ya. Pasti familiar kan sama sebuah resolusi kayak begitu, ya kan? Cuman saya mau tanya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, anak muda terutama nih. Itu resolusi, berapa lama sih tahannya? Pasti ada yang bilang, sebulan, 3 bulan, atau mungkin ada yang bilang tanggal 2 pun saya udah lupa Pak. Cuma tanggal 1 saya diet, tanggal 2 pun saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Ini yang saya maksud, saya gak pengen kita hanya bertambah usia, bertambah tua, hanya menjalani hidup, tapi gak ada yang kita pelajari di hidup kita yang kemarin. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang perlu kita lakukan agar gak hanya tahun yang baru, tapi hidup kita juga baru Pak. Hidup kita juga makin baru, hidup kita makin dewasa. Hidup kita makin cinta Tuhan. Hidup kita boleh masih banyak salah sih. Tapi makin lama kita makin belajar, makin berkurang salahnya, makin banyak yang baik dalam hidup kita. Pertama apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah kita perlu melakukan namanya sebuah general check up. Kita perlu merefleksikan hidup kita. Kita cek Pak, di tahun lalu apa sih progres hidup kita? Makanya saya suka banget di akhir tahun, ini yang masih sampai sekarang. Saya catat, ini sekarang contoh tahun 2024.
Di akhir tahun 2003 saya tulis, saya mau apa aja, dan saya cek. Dan saya juga tulis kondisi saya itu bagaimana. Secara kesehatan, secara finansial, secara kerohanian, secara apa yang saya takutin. Secara banyak hal, saya tulis banyak hal dari saya. Dan saya tutup catatan saya tutup di handphone saya, dan saya gak pernah buka-buka. Sebelum cek handphone saya lock menurut saya. Dan saya akan buka di akhir tahun 2024 saya buka. Dan saya cek hidup saya. Dan saya cek dari doa saya, kerinduan doa saya. Bapak yang dijawab, mana yang belum. Saya cek bagaimana kondisi hidup saya, kerohanian saya, kedewasaan saya. Saya cek finansial saya cek kesehatan saya cek. Agar saat saya masuk ke tahun yang baru, tahun 25, saya bisa, mungkin tahun ini saya suka masuk ke rumah sakit atau saya suka ke dokter, mungkin karena saya suka begadang kali ya. Karena saya begini kali ya. Hidup pun juga kayak begitu, Pak. Hidup pun juga kita perlu cek. Kalau mau hidupmu di tahun yang ini, tahun yang baru ini, tahun 2025, tahun 25 saya sebutnya. Maju, berubah, engkau perlu cek hidup. Filipi 3:12 dikatakan, bukan soal aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun tertangkap oleh Kristus Yesus. Bukan kita nggak setuju itu udah sempurna, bukan kayak udah beres lah, udahlah, go with the flow aja, ikutin yang dapat aja. No. Bapak Ibu anak muda nggak bisa mengharapkan hal yang baru, tapi dengan menggunakan cara hidup yang sama, Pak. Engkau misalkan saya rindu nih, tahun 2025 saya yang pacaran anak muda ya. Saya pengen tahun 2025 pacaran saya yang benar. Tapi engkau pengen hal yang baru tuh. Tapi cara hidup berpacaranmu masih yang sama. Engkau masih berduaan, engkau masih aneh-aneh. Gak mungkin ada hasil yang baru dengan cara yang sama. Tahun 2025 saya doa nih buat yang kerja, Bapak Ibu yang kerja. Saya rindu. Saya ada promosi di kantor, saya rindu jadi karyawan teladan, employee of the year. Itu kan keinginan kan, dan itu hal yang baru. Tapi caramu bekerja, pola hidupmu, etos kerjamu sama. Prinsipnya begini nih, kalau saya suka bercanda prinsipnya begini. Prinsip kerjanya, datang boleh telat, tapi pulang gak boleh telat. Nah, dengan etos kerja kayak begitu, kau pikir kau bisa jadi employee of the year dengan jadi karyawan teladan? Saya nggak mungkin bisa deh. That's why kau perlu cek apa yang kurang hidup saya kemarin. Cek hidupmu. Gak ada yang sempurna, Pak. Even seorang hamba Tuhan pun, even orang yang paling bijak sekalipun, setiap kita pun masih belajar. Yang sempurna itu cuma Yesus. Setiap kita yang masih menapak kaki di bumi, setiap kita masih perlu belajar. Rendah hatilah, Pak, Bu, anak, rendah hati untuk cek. Lihat rumah tanggamu, lihat kamu sama istrimu, lihat kau yang istri, lihat hidupmu sama suamimu. Apa yang kurang, apa yang perlu dipelajarin, salahnya di mana? Cek Pak, cek. Rendah hati. Saya tahu dikoreksi gak enak. Saya tahu lihat kesalahan gitu susah. Bahkan kadang saya isi saya. Saya katanya, Beb, apa sih kekurangan saya? Enak gak nanya begitu? Gak enak. Dan enak gak dengar jawabannya? Tentu gak enak. Laki-laki kan? Egonya tinggi. Tapi rendah hatilah, Pak, Bu, rendah hati. Untuk mau dengar koreksi, untuk mau general check up, rendah hati, Pak. Agar hidupmu bisa berubah lebih baik dari tahun yang baru. Yang kedua, setelah engkau general check up, setelah engkau merefleksikan dirimu, setelah engkau sadar, engkau perlu meninggalkan setiap kesalahan, engkau perlu belajar, Pak. Jangan jatuh di lubang yang sama. Hanya orang bodoh yang jatuh masa berkali-kali. Jatuh sekali, 2 kali di lubang yang sama, kebetulan. Gak sengaja. Tapi jatuh di lubang yang sama bertahun-tahun, namanya kamu gak belajar. Namanya habit, namanya engkau nyaman, namanya engkau gak mau berubah. Kalau kau sadar nih, setelah kau udah general check up, udah refleksi. Dan kau sadar nih, saya tahun lalu saya banyak marah, saya gak sabaran. Tahun lalu saya suka ke dokter karena banyak makan babi misalkan, saya kolesterol. Setelah itu apa tahun lalu? Saya mesti banyak olahraga dong. Saya mesti
makan sayur-sayuran. Saya mesti apa? Kalau saya nggak sabaran, saya mesti bisa menguasai diri saya dong. Saya mesti bisa, kalau saya marah, saya tahan mulut saya. Saya tahan badan saya, misalnya biar gak marah-marah lagi. Saya tahan. Kita perlu belajar, Pak. Saya tahu setiap kita banyak kesalahan, banyak pelanggaran di masa lalu. Saya tahu. Even saya pun yang hamba Tuhan, saya kan manusia, Pak. Saya kan sebelum tapping ini, saya dari rumah. Saya gak dari surga. Saya menghadapi, kalau menghadapi saya juga hadapi. Saya punya banyak salah. Tapi kesalahan kita kejadian pelajaran. Makanya ayat Filipi 3:13b dikatakan, aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Yang udah kemarin udah, Pak, nggak apa-apa, Pak, Bu, anak muda. Setiap kesalahan, pelanggaran, dosamu, kelalaianmu, nggak apa-apa, udah lewat. Hari ini tahun yang baru, mulai start yang baru sama Tuhan. Kalau kata Pertamina, dimulai dari nol. Di tahun yang baru, mulai dengan lembaran yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Mulai dari nol. Biar salahmu yang kemarin, it's okay. Kau udah sadar kau salah, engkau belajar, dan kau jangan jatuh lagi di salah yang sama di tahun yang baru. Amin. Dalam firman-Nya Yesaya 43 ayat yang ke-18 dikatakan, firman-Nya janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jangan diingat-ingat, Pak. Setiap dosamu jangan diingat. Ini yang penting nih. Setiap orang yang menyakiti tahun yang lalu, jangan diingat. Jangan masuk di tahun yang baru dengan bagasi yang sama. Jangan masuk di tahun yang baru dengan kepahitan, kebencian, kekecewaan, emosi, akal pahit yang sama. Tahun yang baru, dosamu ditinggalkan, dan juga kepahitanmu, kekecewaanmu, kau tinggalkan. Lagi-lagi, mengampuni orang bukan buat dia, tapi buat kamu, Pak. Kamu, Bu, buat setiap kamu anak muda. Karena saat kau gak ngampunin, dia sih tidur di rumah. Dia sih pesta aja, dia sih kerja aja kayak biasa. Tapi yang tersiksa siapa? Kamu, Pak, Bu. Kamu. Kau jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita pelajari agar tahun ini kita bisa punya hidup yang baru. Yang ketiga, engkau perlu menentukan fokusmu. Rencanakan hidupmu dengan baik. Rencanakan hidupmu dengan baik. Sama ya, Filipi 3:13b dikatakan, aku melupakan apa yang belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kau fokus. Tahun 2025, engkau mau apa yang mau kau achieve? Dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam keluargamu, dalam ekonomimu, dalam pelayananmu, dan yang terpenting, dalam kehidupanmu sama Tuhan. Karena percuma engkau hebat, engkau kaya, engkau terkenal, engkau famous, engkau banyak pengaruh, tapi kamu gak sama Tuhan. Tapi hidupmu jalan sendirian, kau gak berjalan sama Tuhan. Kau udah berjalan Tuhan, jalannya kayak misah gitu. Percuma, Pak. Fokus sama hidupmu. Tentuin rencanamu. Tentuin apa yang mau kau capai hari ini. Jangan pengen yang muluk-muluk, jangan pengen semuanya, Pak. Fokus, apa yang fokusin? Rencananya dengan bijak, matang, apa yang mau kau capai tahun ini. Makanya dalam ayat 1 Korintus 9:24 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Bicara tentang apa ayat ini? Dia tentang bahwa engkau perlu tahu. Hidup ini perlombaan. Hidup ini bukan bicara cepet-cepetan kaya. Hidup ini bukan bicara cepet-cepetan berhasil. Hidup bicara tentang bagaimana engkau dapat merencanakan hidupmu dengan baik. Bagaimana engkau menjaga hidupmu dengan baik. Dan bagaimana engkau menjaga kesetiaanmu sama Tuhan dengan baik. Tentukan arah hidup Bapak Ibu, tentukan. Apa yang mau engkau capai di tahun yang baru. Agar tahun ini, di tahun yang baru, tahun 2025, bukan tahun kesia-siaan. Agar nanti saat engkau di Desember, akhir tahun nanti, 31 Desember 2025,
Dan kau noleh ke belakang dan engkau nggak bilang gini, coba ya saya lebih rajin ke gereja. Coba ya saya lebih jaga hidup saya. Coba ya saya lebih rajin ngantor. No. Agar tahun 2005 akhir nanti kau bisa lihat ke belakang dan kau bisa bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya tinggalin kesalahan saya tentukan prioritas saya, dan saya berjalan bersama dengan Yesus. Libatkan Tuhan Pak Bu di tahun yang baru. Karena kita butuh Tuhan. Yang butuh itu kita, bukan Tuhan. Kita yang paling butuh Tuhan. Dan percayalah, saat engkau berjalan bersama dengan Tuhan, doa saya tahun yang baru, tahun 2005, tahun kemenangan, tahun mujizat, tahun berkat, tahun di mana banyak pintu-pintu dibukakan bagi setiap kita. Pintu-pintu yang menurut orang gak mungkin, tapi Tuhan bukan bagi saudara. Pintu-pintu yang kata orang gak mungkin kau bisa achieve, gak mungkin kau bisa buka, gak mungkin itu bukan bagianmu, kamu tuh siapa? Tapi bersama dengan Tuhan, pintu itu dibukakan bagi setiap kita. Haleluya. Mari kita suka hati kita, naikkan lagu pujian ini kepada Tuhan sebagai pernyataan iman kita di tahun yang baru. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus alasan selama ku hidup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami bisa memasuki tahun yang baru sama Tuhan. Kami berterima kasih tahun 2024 penyertaan-Mu selalu kami lihat dan kami rasakan dalam hidup kami. Dan kami siap menjalani, menyambut tahun yang baru 2025 bersama dengan Tuhan. Kami mengandalkan-Mu Tuhan. Kami butuh Tuhan. Kiranya berbelas kasihan atas kami Tuhan. Tuntun kami, pelihara kami, jaga kami, bela kami, mampukan kami Tuhan. Karena kami gak bisa sendirian, kami butuh Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami, setiap keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, pelayanan kami, gereja kami, hubungan asmara kami, rumah tangga kami, yang apapun yang kami doakan, kami harapkan kepada tahun yang baru terjadi, kami serahkan kepada Tuhan. Agar di tahun yang baru, Tuhan bekerja luar biasa hidup kami. Di tahun yang baru, biar hanya yang Tuhan kehendaki, yang kami terima dan yang kami jalani sepanjang hari. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, biar kebaikan, anugerah, tuntunan penuh atas setiap hidup kami. Kami meninggalkan kesalahan kami meninggalkan dosa kami. Dan kami siap menyambut tahun 2025, menjadi tahun 2025 dengan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang dikasihi Tuhan, kerinduanku church. Sama-sama katakan, amin. Semangat menjadi tahun yang baru saudara, dan jangan lupa yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.